saudara-saudari terkasih, oras untuk kita semua. Selamat berjumpa dan selamat bergabung kembali di channel YouTube paroki kita, Paroki Santo Joseph Jalan Kain Batik, Pematang Siantar. Dalam semangat pewartaan dan pelayanan, selama ini kita sudah mencoba membagikan beberapa hal di channel YouTube kita ini. Yang pertama mungkin yaitu ibadat virtual untuk anak-anak kita, anak sekolah minggu Katolik. Kita mencoba hadir bagi mereka sekalipun masih secara virtual. Kemudian kita juga membagikan pasalmen hatopan sebagai sarana untuk bernyanyi bersama dan belajar bersama untuk menyanyikan psalmen dan mazmur-mazmur kita yang kaya dalam gereja kita. Kemudian kita juga sudah mencoba membagikan jamita setiap hari Minggu yang dibagikan oleh para pastor, diakon, dan frater dengan harapan pesan dan muatan permenungan sabda Allah setiap hari Minggunya bisa tersampaikan kepada umat yang ada di paroki ini dan juga kepada siapapun yang mau mendengar dan ikut bermenung. Selain itu, setiap hari kami juga para pastor, diakon, dan frater berusaha untuk merenungkan sabda Allah sesuai tuntunan sabda Allah setiap harinya. Dan permenungan kami itu tetap kami bagikan kepada siapapun, saudara-saudari yang mau mendengar dan juga yang mau bermenung bersama kami. Nah, saudara-saudari terkasih, dalam semangat pewartaan juga kami mencoba memikirkan satu bentuk, satu hal dalam channel YouTube kita ini, yaitu sesi bincang iman Katolik di Paroki Santo Joseph Jalan Kain Batik, Pematang Siantar. Nah, kita sebut sesi ini, nama yang panjang tadi kita coba buat dengan nama singkat, yaitu Bika Jos, yaitu bincang iman Katolik di Paroki Santo Joseph Jalan Kain Batik, Pematang Siantar. Nah, saudara-saudari terkasih, muatan dari sesi ini kita harapkan kita akan mengisinya dengan pengajaran-pengajaran iman, katekese iman secara pastoral yang mungkin akan disampaikan oleh para pastor kita, diakon, dan frater seputar iman Katolik. Namun selain itu juga kita bisa mengisinya nanti kelak dengan diskusi, dengan sharing iman dari kita semua. Jika Bapak Ibu memiliki pengalaman iman yang ingin di-sharingkan, dibagikan, supaya saudara-saudari kita yang lain juga mendengarkan, mengalami, dan mencoba menghayati imannya, bisa juga memperolehnya. Itu harapannya kelak dengan sesi ini, dengan forum ini. Maka untuk selanjutnya kita berharap sesi Bika Jos atau bincang iman Katolik di Paroki Santo Joseph ini menjadi sesi forum yang baik untuk kita semua dalam usaha pengembangan iman kita, dan terlebih dalam usaha dan perjuangan kita, dalam pikiran kita untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, selain hantaran ini, saudara-saudari terkasih, sebagai konten awal, sebagai muatan awal dari sesi ini, saya telah membuatkan sedikit cuplikan dari perjumpaan saya dengan umat di stasi. Saya terkesan dengan sebuah stasi yang sebelumnya pernah saya kunjungi. Umatnya sedikit, mereka masih menggunakan gereja ekumene yang digunakan oleh gereja lain juga ketika hari Minggu. Tapi saya melihat iman mereka yang tetap setia, kokoh, kuat, sekalipun sedikit, sekalipun menggunakan gereja ekumene. Nah, saya yakin kesetiaan iman mereka itu bisa tetap berlanjut karena Tuhan yang hadir dalam hati mereka.
Maka pertanyaan saya kepada mereka adalah sederhana tapi juga mungkin sangat mendasar, yaitu apa? Bahwa saya mencoba bertanya kepada mereka, siapa bagi mereka Tuhan itu? Mau tahu jawaban mereka? Silakan kita cek, kita dengarkan pengakuan mereka. Bapak KDS Semantin Sada. Di bata ima sinar hanguluan di dalam jolma. Jara ido na parolot hita asabu hita marhanguluan. Ima di bata dihan. Na dihilalah Bapak salilingon. Sungguh dia songon kehadiran ni dibatai di nguluni Bapak. Mangalir ay pason dohot mangalir panguluan sigaru bari dohot panguluan di akaro hari niba. Ima di bata na perburu hita. Ima di bata anakku naku mokop nagit do taron. Mau lihat ma? Hora sino. Ora sarang pastor. Harus suku-suku kotik. Ngalilik kamu merhapor jadi Katolik kan? Nona pastor. Bolo di Katolik pasti persia tuh dibatain nah. Itu kan? Jadi bolo menurut inang isi tuh dibatai. Marhite pengalaman do haporsian nino. Jadi molo menurut haporsiauku do pengalaman molo dibatai imana uhaporsiai hami uhaporsiai bahwa imanang peso binereng ala ibana do na mangaleo sude aka hanguluan aka narikot jala sanibana do tuibana may ibana marhaporsiaon ni haporsia ni mana nakso binereng ay mamulo menurut tao de bata ala sanimana may iba marhagugoon say tuibana do iba bangaluelu jala ngani haporsia jala ngani jalo molo menurut parngolo ni ba molo ni jalo hape akan narikot ba sewaktu-waktu dilian berarti si tohoro hape adong de batanak so binereng ima molo menurut haporsiaku ala nahu haporsia do imana di bagas pikiraku bahwa imana ma de bata nak so bereng. Oke, melatih gudang ino. Nah, saudara-saudari terkasih, setelah mendengarkan penjelasan pengakuan mereka tentang siapa Tuhan bagi mereka, tentu kita bisa mendengar, menangkap ada benang merah dari pemahaman dan iman mereka kepada Tuhan tentang siapa itu Tuhan. Kalau kita perhatikan tadi jawaban-jawaban mereka, yaitu tentang Tuhan itu adalah yang empunya kehidupan, dialah yang memberi kehidupan kepada kami, dialah yang menjagai kami. Tuhan ima na mangalihon hanguluan na punah hanguluan jala na mangaromoti kami di bagasan hanguluan. Itu jawaban mereka sebagai benang merah dari jawaban-jawaban mereka tentang siapa Tuhan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tentu mereka tadi itu Bapak Ibu itu belum pernah mungkin belajar tentang teologi, filsafat tentang Tuhan, yang bisa mungkin kita terangkan banyak hal tentang siapa Tuhan itu, penggerak yang tidak digerakkan, pengada yang tidak diadakan. Kemudian ada istilah-istilah lain ketika saya berjumpa dengan Tuhan, dia adalah kuasa yang maha agung. Tapi meskipun jawaban mereka tidak sampai pada istilah-istilah itu, saya sebut itu dengan jawaban yang tulus, sederhana, tapi itulah yang menjadi muatan iman mereka. Dan itulah yang tadi saya katakan sebagai penjaga kesetiaan mereka untuk tetap setia beriman kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang mereka imani itulah yang menjaga, yang mendampingi, yang merawat mereka, sekalipun jumlah mereka sedikit, kemudian mereka masih menggunakan gereja yang belum mandiri, atau sekalipun pastor, diakon, frater tidak selalu bisa hadir untuk melayani mereka, tapi mereka tetap setia pada imannya. Nah, itu semangat hidup dan semangat iman yang kiranya bisa kita teladani untuk tetap bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, mungkin ini salah satu contoh isi dari sesi kita ini, forum kita ini, ya bisa berupa pertanyaan, kemudian jawaban, bisa berupa sharing dari umat, bisa berupa diskusi, dan juga bisa berupa pengajaran, penjelasan
dari para pastor kita, diakon dan pater, tentang iman Katolik, katekese pastoral tentang iman Katolik. Itulah yang akan kita usahakan dalam sesi ini. Semoga ke depan kita bisa kembangkan dan juga iman kita semakin diteguhkan. Itulah harapan kita. Maka selamat bergabung, selamat menantikan juga muatan-muatan dari Dika Jos, bincang iman Katolik di Paroki Santo Joseph Jalan Kayu Batik, Pematang Siantar. Salam, Tuhan memberkati.